Kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai, dan kita lagi ngobrolin tentang PPA, pola pertolongan Allah ya. Ini sangat menarik sekali, jadi rugi banget kalau pemirsa nggak simak sampai selesai ya. Tapi yang baru saja menemukan Expose, langsung saja, ini masih belum terlalu ketinggalan ya. Oke, kita lanjut ceritanya Mas Udin tadi. Jadi istrinya ini berubah ternyata pemirsa sejak mengikuti PPA gitu ya. Auranya berubah, semakin rajin ibadah dan lain sebagainya. Lanjut Mas, gimana? Iya, jadi kadang-kadang memang di rumah kan ya ada masalah apa, terus ya akhirnya semenjak itu kan saya penasaran kan, apa sih ya ini PPA itu. Akhirnya kalau nggak salah dia ikut Januari, kemudian istri saya tuh bentuk sendiri gitu loh, private class perdana di Cirebon. Oh bisa ya Mas Randy ya? Bisa. Nah jadi setelah itu bulan Maret kalau tidak salah, nah saya orang yang pertama daftar kan otomatis karena istri TO-nya sendiri ya. Ya awalnya bisa-bisa aja gitu kan. Semenjak mungkin jam 9 lah itu dari awal-awal tuh udah diputerin pagi ya? Diputerin tentang kebesaran Allah gitu kan. Di situ tuh saya udah merasa kecil banget gitu loh. Jadi saya jadi istilahnya ngena gitu tuh. Ini private class ternyata tauhid di situnya Mbak, isinya Mbak. Dan impactnya saya jadi aduh iya ya, selama ini tuh saya sholatnya terus ibadahnya kayaknya kosong banget gitu loh. Nah dari situ saya udah itu nangis lulu Mbak. Nangis beneran keluar air mata Mas iya Udin? Jadi aduh ini ngena banget gitu kan. Akhirnya dari situ mulai mungkin sedikit paham gitu kan. Oh iya ternyata seperti ini. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ngeluh dan apa, kita harus banyak bersyukur sebenarnya gitu di situnya kan. Nah akhirnya berjalan sehari penuh itu kan ya sama Mas Randy itu waktu itu yang trainingnya. Dan di private class berikutnya saya kan mungkin masih sedikit ya Mbak yang nangkepnya itu saya ikut lagi. Nah di situ ada ya mungkin banyak sekali sih sebenarnya testimoni atau tentang diri saya, terutama emang untuk masalah hatinya nih Mbak. Jadi kayaknya enak banget ketemu Allahnya gitu di situ. Oh, lebih sejuk kayaknya ya. Jadi gitu. Entah itu ada masalah, ada rezeki atau apa, itu sebenarnya nggak begitu inilah. Nggak begitu nih. Oke, nanti kita lanjutin lagi Mas Udin. Kayak ini Mas Udin seru banget. Nah, kita beralih ke Mbak Nusaibah nih. Mbak Nusaibah kan dari PPA Manajemen Pusat ya, berarti di kantornya gitu Mas Randy ya. Gabung dari sejak kapan nih Mbak? Saya dari di manajemen awal 2015. Oh awal 2015. Tapi sebenarnya tahu kan kapan berdirinya PPA itu sendiri? Sejak sebelum berbentuk private class ikut training. Dari sejak masih coaching personal. Dari awalnya itu saya sudah tahu dan sudah merasakan sendiri manfaatnya. Oh berarti awalnya alumnus juga gitu ya? Awalnya berarti tahun berapa sih Mbak? Awal saya ikut 2014. Di bulan Oktober 2014. Berdirinya juga 2014? 2014. Oh masih cukup udah baru dari ya? 2012 ya? Ya sebenarnya udah 3 tahun yang lalu, 2 sampai 2,5 tahun yang lalu. Cuma baru berbentuk private class-nya. Ini belum ada 1 tahun gitu aja. Oh, coachingan gitu. lepas aja dari orang ke orang ngomong kayak gini gitu aja. Oh gitu, awalnya dari coaching gitu ya. Oke. Terus kemudian tugasnya Mbak Iba apa nih di sana? Tugas saya sebagai admin manager ya. Nah, jadi kalau menjadwalkan trainer-trainer ke daerah-daerah. Jadi pemesanan di daerah-daerah baru kayak misal tadi istrinya Mas Udin ikutan di Pekalongan ya. Dan mau mengadakan di Cirebon. Itu bisa langsung kontak saya, terus saya langsung jadwalkan. Oh gitu, jadi kontaknya ke Mbak Iba gitu ya. Oke, nah kita kayaknya gimana Mas? Lanjut. Kita ini ya flashback ke belakang ya. Dulu Mas Randy nih awalnya apa sih yang kegelisahan apa yang ada di hati sehingga bisa terwujudlah pola pertolongan Allah ini? Oh ya, jadi asal mula PPA lah ya. Awalnya PPA itu bukan ditemukan, cuman dititipin 2,5 tahun yang lalu seperti saya bilang. Saat saya lagi nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis, nggak punya pemasukan. Oke. Jadi saya saat itu butuhnya uang ya, kan? Ketemulah satu buah
training saat itu seharga 3,5 juta rupiah. Saya udah ikut, dan di situ memberlakukan sistem networking. Siapa yang ngajak satu orang dapat 1 juta. Oke, jadi Ingat, saya lagi butuh apa? uang. Di situ ada 1 juta kalau ngajak orang. Jadi kalau ngeliat muka orang gimana? uang. 1 juta, 1 juta. juta. Ketika di sininya pengennya 1 juta, di sininya ngomongin tentang produk, orang tuh terasa kita lagi modusin. Oke. Hati orang bisa terasa siapa yang modus, siapa yang tulus tuh terasa. Saat itu di sini saya pengen uang, di sini ngomong manfaat produk. Akhirnya sampai jelasin panjang lebar. Terakhirnya saya ngomong gini, jadi mau ikutan nggak? Dia bilang, nggak dulu deh, atau minimal ya saya pikir-pikir dulu deh. Akhirnya saya lagi butuh uang, nggak dapet, makin frustasi lah saya. Dan saat itu untungnya saya langsung sholat, bukan langsung, saya bawa kegelisahan itu ke sholat duha. Di sholat duha saya benar-benar doa sama Allah, bilang gini, ya Allah, uang mah gampang dicari lah, tapi tolong ya Allah kirimin saya satu buah ilmu yang bisa nolong teman-teman saya yang mau ikut training yang 3,5 juta tadi, tapi dia terkendala dana nih ya Allah. Kirimin saya satu ilmu aja yang bisa nolong teman-teman ini. Saya bilang, amin. Selesai, seminggu full abis doa, itu saya dikirimin video-video sama Allah. Jadi disuruh ngeliat gitu ya, video-video. Tiba-tiba nggak sengaja lihat atau dikirimin lah macam-macam. MP3 kajian. Dan diketemukan sama orang-orang yang notabene bukan orang-orang sukses, tapi orang-orang PA. Apa tuh PA? Bukan PA begini. PA itu pertolongan Allah. Jadi kalau orang sukses, effortnya 50%, misalnya kerja kerasnya 50%, hasil 50% nih. Cuma kalau orang PA, pola pertolongan Allah, dia baru ngerjainnya sedikit, tapi hasilnya udah kayak 50%. Orang-orang beruntung lah, bejo gitu loh maksudnya. Bener. Saya ditemuin sama Ustadz Yusuf Mansur, Agim, almarhum Uje, dan macam-macam lah. Dan selama seminggu itu saya dapat aha moment lah, insight, pencerahan. Ini kok kayak ada benang merah ya dari semingguan ini yang Allah hadirin. Saya ambil benang merah itu, dan saat itu di depan saya ada kertas kosong sama pulpen. Ini tangan saya gerak sendiri. Nomor 1, niat kuat terus murni luaskan, kuncinya. 2, ikhtiar iman maksimal, kuncinya enyahkan berhala. Dan sampai 5. Saat itu saya nggak ngerti ini maksudnya apa gitu kan. Tapi ada yang datang temen, Mas, saya mau ikut training yang 3,5 juta. Cuman saya punya 700.000 doang. Bantuin saya lah, Mas. Saya nggak bisa bantu pakai uang. Saya bilang, teman, ada pola nih. Cobain deh tes. Saya jelasin 5 menit kepada dia bagaimana cara pakainya ini. Dulu 5 menit dijelasin, selesai. Kalau sekarang 12 jam dijelasin, nggak selesai-selesai. Saya kasih tahu ke dia, 3 hari kemudian dia bawa uang 3,5 juta dengan sangat mudahnya. Masya Allah Mas, bener nih 3,5 juta dengan sangat mudah. Dalam hati, kebetulan kali, karena baru 1 orang. Kesini ketika saya coaching ke teman-teman yang lain ya, itu 1 orang berhasil 10, 100, 200, 400 sampai 500 orang untuk nyari 3,5 juta itu sangat mudah. Dalam waktu sekian hari, bahkan sekian menit. Kesininya makin aneh testimoninya. Apa tuh? Ada yang dapat rumah gratis, ada haji gratis, umroh gratis, utang miliaran lunas, rumah tangga membaik, apalagi dapat mobil gratis, dapat suami gratis. Pokoknya semua miracle lah ya, dari jalan yang tidak diduga-duga. Akhirnya saya bilang, ini beneran ya Allah. Jadi polanya saya bilang kan. Terus ada yang datang karena semua datang dari luar kota ke kantor minta di coaching. Waktunya makin full, ada yang nyeletuk, Mas, kalau kayak gini mah nanti kita kelamaan nunggunya. Mas, gimana kalau bikin training aja? Bikin trainingnya aja. Saya bilang, Mbak, ini mah ilmu bukan punya saya, tapi punya bos. Maksudnya bos ya, Bang? Allah maksudnya. Saya laporan dulu ya, saya matur dulu deh sama bos. Saya bilang, ya Allah, kalau engkau lihat hamba udah pantas nyampeinnya, dan memang ilmunya bagus, nanti engkau buka jalan kok ya Allah. Udah. Event organizer dari Indonesia datang, Mas, saya bikin sini ya, bikin sini ya, bikin sini, bikin sini, bikin sini. Wah, luar biasa. Dan habis bikin satu, nggak cuma sekali, itu pasti bulan depannya ada lagi, bulan depannya ada lagi, bulan depannya ada lagi. Sekarang makanya sampai kayak Bang Toyib lah. Waduh, jarang pulang ya. Tapi alhamdulillah disebutin dalam kebaikan, mudah-mudahan gitu aja. Ya, amin. Nah, itu jadi asal mulanya. Oke, gitu. Ini cerita asal mula aja udah bikin kita harus istirahat dulu nih, sebelum nanti kita lanjut ke segmen berikutnya. Tapi kayaknya boleh ya nanti dibagiin sedikit ya itu boleh.
kelima boleh. polanya itu ya, Mas Randy, Iya, ya? boleh. Oke, pemirsa, jadi jangan kemana-mana karena nanti kalau pemirsa kabur nggak tahu deh gimana pola pertolongan Allah itu tadi ya. Ya udah, jangan kemana-mana, pastikan tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.